نحمده Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Mas Aziz Jatinur Ananda SKZ MGZ sebagai Ketua LCC tahun 2012 sampai 2013, kemudian yang terhormat Mas Fajar sudah hadir belum ya? Mas Fajar Dedi, SKZ Dietitian, Ketua LCC tahun 2013 sampai 2014. Kemudian Mas Bayu yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita, Ketua tahun 2014-2016. Kemudian Mbak Sari Kusuma, SKZ NGZ, Ketua tahun 2016 sampai 2018. Kemudian Mbak Nur Rahma Chandra Puspitasari atau yang kita kenal Pipit, Mbak Pipit, yaitu Ketua tahun 2018 sampai 2021 yang baru saja lengser ke Prabon kemarin, ya, yang digantikan oleh Mas Arif Rahmat Kurnia SKZ MPH yang menjadi ketua saat ini, yaitu tahun 2021 sampai 2023. Kemudian selamat datang juga Mas Mursid Trissusilo yang menjadi ketua yang baru kita di LCC Semarang tahun 2021 sampai 2023 nanti. Yang saya hormati juga teman-teman pengurus LCC dimanapun kalian berada, dan para hadirin, teman-teman, para pendidik gizi yang ada di Indonesia Raya ini. Ya. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mari kita panjatkan kehadiratnya, karena pada hari ini kita masih bisa diberikan keselamatan, kesehatan untuk sama-sama berkumpul pada pertemuan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Kakak-kakak, teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang pada acara Syawalan Pendidik Gizi dengan tema Lesson Learned Being a Nutrition Educator. Perkenalkan, nama saya Miradia Novalina yang akan menemani teman-teman kakak-kakak sekalian pada sore hari ini dan akan memandu pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita akan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Mas Mursid, kemudian sambutan Ketua LCC, lalu dilanjutkan kegiatan talk show dan diskusi, lalu ada salam-salam, dan kemudian penutupan. Nah, marilah kita mulai kegiatan pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama bersama-sama tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Mas Mursid Trissusilo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua LCC kita, Mas Arief Rahmat Kurnia, SGZ MPH. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mira atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari mulai Ketua LCC yang pertama yaitu Mas Aziz Jati. Kemudian juga ada Ketua LCC Semarang yang pertama ya Mbak Dewi. Kemudian berikutnya ada Mas Bayu juga sebagai Ketua LCC berarti yang ketiga, Mbak Sari, kemudian Mbak Pipit, dan juga kepada Mas Mursid yang sebagai Ketua LCC Semarang pada periode saat ini. Jadi masing-masing Ketua LCC ini sudah memberikan kontribusinya sendiri-sendiri pada masanya yang sudah berusaha yang terbaik, yang itu kemudian akhirnya hasilnya yang kita nikmati pada saat ini. Nah, sekarang LCC sedang dalam kondisi yang cukup sulit karena kita tidak bisa menyelenggarakan hal yang jadi trademarknya LCC yaitu Yankes yang ini karena adanya pandemi. Nah, kemudian silaturahim dengan teman-teman pendidik gizi juga agak susah karena kondisi pandemi sehingga tidak bisa keluar kota dan berkumpul juga tidak diperkenankan. Nah, jadi akhirnya solusinya adalah dengan menggunakan Zoom ini. Jadi Zoom ini insya Allah bisa merekatkan silaturahim kita semua supaya teman-teman pendidik gizi baik yang sudah senior dengan segala pengalamannya dan juga teman-teman pendidik gizi yang masih baru supaya dapat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan sehingga pada akhirnya nanti bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik bagi kita ke depannya. Nah, saya tidak akan terlalu panjang lebar pada sambutan ini karena nanti kegiatan utamanya pada hari ini adalah mendengarkan bagaimana pengalaman dari para senior-senior LCC, bagaimana peran mereka di LCC itu bisa sangat membantu kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan pada hari ini. Karena kita tahu keterlibatan dalam organisasi non-profit seperti LCC ini, pasti yang dicari bukan keuntungan, tetapi bagaimana bisa berkontribusi lebih kepada bangsa dan negara kita. Dan itu yang nanti akan di-share oleh kakak-kakak semua. Harapannya nanti dari teman-teman yang masih baru atau teman-teman yang lain bisa mengambil ilmu dari apa yang akan disampaikan
oleh kakak-kakak senior kita seperti itu. Nah, saya kira itu ya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri, meskipun ini hari terakhir ya bulan Syawal, tapi mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, itu datang dari saya pribadi, tapi kebaikan yang saya lakukan itu insya Allah datang dari kebaikan Allah Ta'ala. Itu sekian dari saya. Selamat menikmati untuk teman-teman semua. Mohon maaf tidak ada suguhannya ya. Silakan nanti ambil di rumah masing-masing ya, karena ini virtual. Intinya selamat menikmati suguhan virtual kita, yaitu bagaimana nanti pengalaman dari para senior ini bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi tantangan yang ada di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Maaf lahir dan batin juga ya teman-teman sekalian di hari terakhir Syawal ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak talk show dengan tema Lesson Learned Being a Nutrition Educator dengan pembicara antara lain Mas Aziz Jati, kemudian Mas Bayu, lalu Mbak Sari, dan Mbak Pipit yang akan dimoderatori oleh Mas Arif. Setelah ini silahkan Mas Arif, saya persilahkan untuk memandu talk show yang pada sore hari ini. Silahkan Mas Arif. Ya, terima kasih Mbak Mira. Ya, jadi di sini izinkanlah saya untuk memandu untuk agenda kita pada hari ini. Jadi nanti telah hadir di hadapan kita semuanya ada 4 orang senior LCC yang siap untuk berbagi pengalamannya kepada teman-teman semua. Dari mulai Mas Aziz yang merupakan ketua pertama LCC, yaitu dari tahun 2012 sampai 2013. Saat ini beliau berkarir sebagai peneliti di Siameo Rekfon. Kemudian selanjutnya ada Mas Bayu. Mas Bayu ini adalah ketua LCC tahun 2014 sampai dengan 2016. Yang beliau saat ini berwirausaha dengan Bima Sena Cateringnya. Dan kemudian berikutnya ada Mbak Sari, yang itu adalah ketua LCC tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, beliau juga sama dengan Mas Aziz masih berkarir sebagai peneliti di Siameo Rekfon, dan juga beliau sedang melakukan studi lanjut ya untuk mendapatkan gelar S3 beliau. Kemudian berikutnya adalah Mbak Pipit, yang ini adalah ketua sebelum saya tepat, jadi tahun 2018 sampai dengan 2020. Jadi beliau ini semua akan kemudian nanti berbagi tentang bagaimana pengalamannya sebagai seorang nutrition educator atau seorang pendidik gizi, dan bagaimana peran-peran ini bisa berpengaruh terhadap karir beliau dan bagaimana masukan-masukannya untuk LCC ke depannya. Nah, ini karena urut dari senior dulu ya, yang dari ketua pertama dulu ya. Kita mulai dari Mas Aziz. Silakan Mas Aziz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengar. Nggak putus-putus Mas Aziz. Kalau misalnya putus-putus ya. Iya. Saya matiin aja ya, izin ya videonya. Nanti kalau ada yang putus-putus gitu-gitu di chat aja ya, di infoin. Oh iya Mas. Kadang memang kalau di sini pas hujan, ini kebetulan hujan ya di rumah, itu biasanya putus-putus gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali ya ketemu dengan teman-teman sekalian. Itu beberapa memang mungkin belum pernah ketemu secara langsung, tapi sebagian besar sudah ya. Di sini ada Nurul Jamilah juga ya. Beliau masih ketua AIMI Jogja ya, mudah-mudahan.
Baik, karena di sini tadi kita atau Mas Arief sudah menyampaikan, di sini saya sebagai dulu ya mantan ketua LCC, jadi karena dari awal dulu mungkin saya akan cerita awal-awal dulu ya teman-teman. Jadi memang dari awal kita merintis ini sebagai sebuah komunitas itu karena dulu memang kalau dari segi pribadi saya ya intinya bahwa kita sudah lulus di sarjana gizi waktu itu ya, kemudian terus apa nih selanjutnya gitu ya. Karena kalau secara linear kan setelah kerja biasanya kan kita ya kerja gitu ya. Tapi waktu itu kayaknya juga nggak langsung kerja ya, tapi jadi asisten-asisten gitu ya. Jadi sebenarnya kerjanya itu juga ya masih belajar lah gitu. Jadi dari belajar ketika kuliah kita menganggap bahwa belajar itu ya wajib gitu ya. Kita ada kemudian ujian itu kan relatif kita itu merasa karena itu ya memang kewajiban gitu ya karena kita membayar kemudian kita diamani orang tua gitu ya akhirnya mau nggak mau ya kuliah gitu terus ya ujian terus dapat nilai dan seterusnya. Nah setelah lulus memang akhirnya ya kita perlu sebuah wadah sebenarnya ya sarana gitu ya kita bareng-bareng dengan teman-teman yang mungkin waktu itu ada Teh Dery, ada Yusuf, ada Bayu, ya, ada Icang, ada Aini, terus ada siapa lagi ya, saya lupa, pokoknya di rumahnya Teh Dery waktu itu ya, di dekat stadion ya, Maguwarjo itu. Ya akhirnya kita kumpul-kumpul ya, terus kita oh dulu ada juga Mas ini, yang sekarang di Tasik itu ya, Mas apa Bay jenenge? Yang di Tasik, dosen itu. Mas Agung. Waduh. Ya, lupa. Mas Agung. Ya, Mas Agung ya, Mas Agung Purwita itu. Ya, jadi memang awal-awal dulu kita itu intinya adalah pengen bareng-bareng gitu ya, berkontribusi untuk masyarakat gitu. Sehingga ya jadilah itu apa ya komik yang kalau nggak salah Icang. Dulu ada juga Rahmawati juga ya, yang sekarang di AIMI juga. Mungkin Nurul Jamila juga ya, yang sekarang di AIMI. Nah, dari situ ya alhamdulillah kita di LCC ya, kemudian ya lagi semangat-semangatnya gitu ya untuk bisa kemudian berkontribusi di masyarakat gitu ya, dan yang paling sederhana sebenarnya adalah berbagi gitu. Dulu kita tagline-nya itu kan menyengat Indonesia ya, menyebar senyum dan semangat gitu. Nah, tapi sampai di sini ya teman-teman, kalau saya merasakan ya ketika kita udah saya sih nggak menganggap kita udah selesai dari ACC ya, tapi sebenarnya ketika kita sudah berjalan sampai sekarang ya, dan teman-teman juga mungkin udah saling berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam level, dan seterusnya. Saya kira hal yang bisa kita di sini itu sebenarnya sedang melakukan semacam rekayasa sosial ya teman-teman ya. Jadi kan kalau kita anggap gizi itu sebagai sebuah tools ya atau sebagai sebuah konten gitu, kan sebenarnya harapannya dari ilmu yang kita yakin itu kan bisa diterapkan oleh diri kita sendiri ya sebenarnya kan kayak gitu ya. Ini kita udah makan yang seimbang belum gitu ya. Itu sebenarnya kita harus kemudian berefleksi semacam itu. Apakah ilmu yang selama ini kita pelajari ya sehari-hari atau bahkan dalam tanda kutip kita terpaksa selama 4 tahun ya dari awal sampai lulus itu belajar ilmu gizi dengan berbagai macam variasinya itu apakah sudah terefleksi dari aktivitas kita secara pribadi nih ya sehari-hari gitu. Nah, kemudian setelah itu dari yang kita pelajari dan kita lakukan itu kan kita pengen menularkan ya teman-teman gitu. Nah, tapi sampai saat ini sebenarnya kalau saya tahu tentang gizi gitu ya, kita menganggap semua yang kita pelajari itu benar gitu. Jadi kalau ada orang apa misalnya makan ini gitu ya, itu salah itu gitu, minum itu salah itu. Terus
aktivitas apa itu salah gitu. Karena kita merasa kadang-kadang ya itu ilmu yang tak pelajari selama ini dan ternyata nggak tepat gitu. Tapi ternyata ya ketika kita punya mindset seperti itu ya teman-teman, aku merasanya bahwa kita malah lebih sulit gitu untuk bisa merubah mereka gitu. Karena kenapa kita langsung face to face gitu ya, jadi saling melawan gitu. Kamu nih salah, saya benar gitu. Padahal kita juga nggak tahu sebetulnya background atau latar belakang mereka melakukan itu tuh apa gitu. Contohlah misalnya ya, kita minta orang makan yang bervariasi, kemudian ada buahnya, ada sayurnya, terus ada protein hewani nabati gitu. Kita pernah nggak merasa kalau orang-orang itu mampu nggak misalnya beli gitu ya, sederhananya gitu gitu. Misalnya, oh kita minta nih gizi seimbang, cuma orang-orang yang kita minta untuk gizi seimbang ini dia mampu nggak untuk beli itu gitu misalnya. Atau dia bisa nggak untuk misalnya mengakses itu gitu ya, misalnya karena mungkin di situ tempatnya nggak ada gitu ya, atau mungkin di situ wilayahnya terbatas sehingga tidak bisa mengakses bla 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 gitu ya. Jadi berbagai macam alasannya. Sehingga sebenarnya pesan-pesan yang sebenarnya menurut kita itu sempurna itu tuh tidak bisa gitu di-accept oleh teman-teman yang menjadi target kita itu. Nah, dari sini kemudian saya juga mulai merenung ya sebetulnya apa sih, terus gimana nih kita gini sebagai mungkin orang-orang yang lebih dulu ya belajar tentang gizi, tentang dulu gizi-gizi dasar, ilmu bahan makanan dan seterusnya, agar ilmu kita ini bisa diterima gitu. Karena kebetulan saya kan juga lagi survei ya teman-teman ya. Ini saya sedang cleaning sekarang, kan survei yang kemarin itu survei tentang karir ya di situ gitu. Ini belum selesai analisisnya, nanti kalau udah selesai saya share juga ke teman-teman LCC karena kan kemarin juga membantu untuk menyebarkan itu ya. Tapi banyak sekali tuh yang menjawab bahwa ya masyarakat itu masih underestimate ya dengan misalnya profesi kita gitu. Jadi kita ini ya kamu ini siapa sih gitu. Jadi underestimate sehingga mungkin yang lebih tenar itu para dokter itu misalnya seperti itu gitu. Ya karena mungkin sikap kita yang mungkin belum sikap kita yang mungkin belum mengakses masyarakat yang luas itu ya, sehingga kita sendiri juga dirasa asing nih gitu, misalnya sebagai seorang pendidik gizi atau sebagai tenaga gizi atau sebagai ahli gizi gitu. Nah, satu hal mungkin pesan buat kita semua ya, dan ini bagi saya sendiri karena saya juga sedang terus untuk ada 2 kata ya sebenarnya, saya sedang untuk terus try gitu ya, jadi terus mencoba, jadi kita eksperimen gitu dengan apapun itu ya, misalnya dengan tools, dengan konten, dengan sarana, dengan jaringan itu kita terus harus mencoba gitu. Nah, kemudian yang kedua keyword-nya adalah learn ya. Jadi kita harus coba dan belajar. Itu yang sebenarnya sekarang mungkin saya coba-coba terus gitu. Misalnya dalam sekarang ya kita mau riset gitu ya. Kemarin kita riset tentang karir gitu ya. Apa sih sebenarnya kondisinya di teman-teman kita ini gitu ya. Di teman-teman kita tuh bisa pendidik gizi, bisa tenaga gizi, ahli gizi dan seterusnya. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Kemudian dari situ nanti kita akan coba-coba dari kondisi itu, apa sih sebenarnya yang bisa kita kontribusikan ya. Saat ini sih belum ada hasilnya ya, tapi ketika nanti udah ada hasilnya minimal tahu apa kondisinya gitu, kita bisa coba solusi sesuatu gitu ya. Misalnya, oh ternyata orang-orang ini pada minat untuk jadi dosen gitu. Saya juga bingung ya, banyak banget yang pengen jadi dosen ya. Ya, terus kalau jadi dosen semua, nanti yang diajar siapa isi kita, mungkin kita lihat kalau jadi dosen itu ya mungkin udah punya pekerjaan yang tetap gitu ya, misalnya seperti itu, atau mungkin lebih safe gitu-gitu. Tapi kalau saya lihat sekilas itu banyak sekali teman-teman jadi dosen gitu. Nah, terus dari situ hasil-hasil itu nantinya akan kita uji coba gitu ya dengan suatu intervensi misalnya atau suatu solusi tertentu ya sehingga nanti kita bisa belajar lagi gitu. Nah, saya kira di LCC nantinya juga bisa seperti itu ya. Jadi kita di LCC itu jangan sampai tidak kita gunakan ya kesempatan ini karena kita punya teman ya. Dari situ kita sama apa gitu. Dari situ kita bisa membuat apa sih gitu. Nah, kita
bisa gunakan ya Sarayana ini, baik mungkin di sisi punya resource ya, ada website, ada uang mungkin, ada pertemanan, ada grup, ada macam-macam, itu bisa digunakan untuk sarana eksperimen kalau menurut saya gitu ya. Sehingga kita bisa belajar banyak dari situ. Tentu karena kita masing-masing saya yakin juga punya tujuan hidup ya masing-masing kan. Ada yang udah berkeluarga mungkin pengen punya keluarga yang bahagia, yang punya anak, pengen anaknya tumbuh dan kembang dengan baik gitu ya. Saya kira ada dikit teman-teman gitu. Nah, sehingga dari sini kita sebagai pendidik gizi itu juga sedang mendidik diri kita sendiri gitu untuk bisa terus berkembang gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi nanti bisa bertemu dengan masyarakat. Kalau kita sudah sangat, jadi kalau biasanya ya, kalau kita itu ngajarin sesuatu gitu ya, terus kita sendiri juga melakukan, itu tuh lebih enak gitu, menyampaikannya gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau teman-teman yang misalnya di MPASI ya, misalnya ibu-ibu ya, karena ibu-ibu udah punya anak gitu ya, terus dia udah coba-coba bikin MPASI, itu tuh kerasa banget gitu, cara ngajarnya dengan yang mungkin mohon maaf ya, yang masih muda, belum menikah, belum punya anak gitu ya, terus ngajar tentang MPASI. Ini salah satu yang saya alami real ya, karena saya juga sering ngepoin belajar lagi sebenarnya kan. Nah, misalnya tentang MPASI nih, coba kita lihat ya bandingin nih orang-orang yang mohon maaf nih, misalnya belum pengalaman tuh bikin MPASI, maksudnya belum pengalaman tuh belum punya anak misalnya kayak gitu ya. Terus nyoba-nyoba, bukan berarti ini nggak boleh ya, tapi dengan tadi yang saya bilang kita mengajarkan sesuatu yang kita lakukan itu tuh lebih kerasa dan kita lebih mudah sebenarnya untuk menyampaikan sesuai dengan konteks atau pengalaman yang sebenarnya kita alami gitu. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya share ya. Intinya adalah kita harus try, coba gitu ya. Dan kemudian dari percobaan itu kita harus belajar dan nanti siklus seperti itu terus ya. Coba belajar, coba belajar, coba belajar gitu. Dan saya kira ini juga yang diajarkan kita waktu dulu sekolah S1 kan. Sebenarnya kan karena kita sekolahnya di formal itu kan kita diajarin berpikir ilmiah ya teman-teman. Berpikir ilmiah itu adalah berpikir yang punya referensi ya. Nah dari situlah kita mungkin bisa bedanya kita dengan paranormal ya, dengan dukun itu kan kita harus pakai referensi kan, gitu. Bukan dengan katanya, bukan dengan kayaknya gitu ya, itu tapi kita menggunakan referensi-referensi yang kita miliki gitu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sharing referensi-referensi itu di antara kita agar ya tidak salah juga gitu. Jadi mana sih reference atau referensi yang tepat untuk kita bisa ajarkan untuk orang lain. Gitu. Jadi itulah teman-teman share dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti mungkin bisa diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz warahmatullahi wabarakatuh. atas sharingnya. Ya, ini mari kita beri tepuk tangan virtual ya. Ya, jadi Mas Aziz ini beliau sudah menyampaikan bahwa yang perlu kita pelajari adalah try and learn ya. Jadi kita mencoba berkali-kali dan kita pelajari apa yang telah kita coba tadi. Jadi nggak cuma nyoba toh, tapi apa yang kita coba tadi itu jadi pelajaran untuk kita berusaha lebih baik ke depannya. Nah, untuk menyingkat waktu, berikutnya kita masuk ke ketua LCC yang selanjutnya, yaitu Mas Bayu. Ini akan saya sharekan ya slide-nya. Silakan Mas Bayu, waktu dan tempat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Mas. Kedengaran, Mas. Ya, salam sehat. Salam sengat ya.
Salam sangat ciling, bzz, kayak gitu ya. Kalau masih ingat. Jadi Ya benar tuh. ada sedikit PPT di sini, ada slide di sini. Tadi sudah dijelasin sama Mas Aziz sedikit tentang sejarah ya. Jadi kalau saya sekarang berarti sedikit tentang pengalaman-pengalaman dulu yang waktu saya menjabat sebagai ketua LCC. Apa aja sih yang dilakuin kayak gitu ya. Jadi next Mas Arif. Ya, seperti yang kita tahu ya, jadi memang kegiatan kita itu kan memang namanya menyengat Indonesia, menyebar senyum dan semangat. Nah, itu tagline kegiatan kita kayak gitu. Nah, apa aja yang kita lakuin dulu itu? Lanjut. Ya, next. Nah, jadi kalau dulu, alhamdulillah ya belum merasakan pandemi ya. Jadi setelah Mas Aziz menjabat terus ganti saya itu berusaha memang melakukan eksistensi Lebah Ceria itu biar dikenal dengan masyarakat. Mungkin saya berpikir yang paling gampang ya dengan ke masyarakat, berarti biar mereka tuh tahu ada komunitas Lebah Ceria, biar kita bisa saling membagi apa yang kita punya kayak gitu, tentang ilmu, waktu, tenaga kayak gitu. Nah, salah satunya ini memang ya ini tadi edukasi gizi kayak gitu. Edukasi gizi, kalau yang kita lihat ini kan waktu penyuluhan ya, jadi penyuluhan gizi di berbagai tempat, di berbagai pelosok Jogja yang dulu itu. Jadi karena saya itu dulu itu mengejar eksistensi dulu kayak gitu ya, biar dikenal kayak gitu kan. Jadi saya mikirnya ada permintaan sengatan kayak gitu kan ya, kita ambil kayak gitu. Ada permintaan apa aja kadang-kadang, yang penting tidak melanggar SOP kayak gitu kan ya, kita berangkat kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada permintaan sengatan nih di mana yang bisa cuma 2 orang. Nah, itu kalau menurut SOP masih bisa, jadi minimal gitu 2 orang. Jadi ada yang satu yang ngasih penyuluhan, yang satu jadi perkap kayak gitu. Jadi minimal 2 orang ada, berangkat kita kemanapun. Tinggal janjian aja siapa yang ngajak kan gitu, nanti dijemput atau kita berangkat sendiri kayak gitu. Nah, itu ada beberapa juga yang bawa itu amunisi kita ya, amunisinya itu jadi kayak ada kartu makanan, terus juga boneka untuk bercerita kalau misalnya peserta sengatannya itu anak-anak kecil kayak gitu. Next. Nah, yang kedua itu yang paling sering permintaan sengatan itu memang pelayanan kesehatan. Jadi alhamdulillah kita itu bisa bekerja sama ada dokter juga, terus kadang ada perawat, kadang ada apoteker kayak gitu. Itu kita kerjasama untuk melakukan pelayanan kesehatan. Jadi kalau ini urutannya itu kan memang kita antropometri dulu, pemeriksaan, asesmen kayak gitu. Setelah itu biasanya cek tensi kayak gitu, cek tensi, habis itu kita kasih konsultasi, baru nanti pemeriksaan dokter. Setelah itu kalau misalnya dokter bisa kasih resep, kita kasih obat. Obatnya pun kita bekerja sama dengan dompet duaval. Next. Nah, seperti yang Mas Aziz bilang ya, kadang kan kita punya ilmunya tentang gizi kayak gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ada masyarakat di pelosok kayak gitu kan ya, ilmunya pun mereka nggak ada. Kadang-kadang mengaplikasikan apa yang kita kasih tahu kayak gitu kan juga mereka susah kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita mikirnya ya bagaimana caranya mereka dengan apa yang mereka punya kayak gitu, dengan bahan pangan lokal yang mereka punya, itu juga bisa untuk menyelesaikan masalah gizi di tempat mereka. Jadi dari bahan pangan lokal mereka itu kita coba olah kayak gitu kan ya, dengan demo masak kayak gitu. Jadi mereka tahu, jadi mengolah bahan pangan lokal yang ada di tempat mereka itu menjadi sesuatu yang bernilai gizi yang baik kayak gitu. Ya, jadi memang kita kasih solusinya itu memang dengan demo masak. Lanjut, Mas Arif.
Next. Nah, selain itu kita juga pernah kolaborasi dengan salah satu perusahaan air minum kayak gitu kan ya. Selain itu juga kita membantu korban bencana kayak gitu. Terus mengadakan lomba-lomba di sekitar selokan kayak gitu. Kita bekerja sama dengan NGO atau dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi tidak berdiri sendiri, kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar Jogja. Lanjut Mas Arif. Ya, jadi selain kita juga keluar kayak gitu kan, kita memperkuat ke dalam kalau waktu itu. Jadi caranya memperkuat ke dalam ini capacity building. Jadi bagaimana cara kita biar mengakrabkan agen lebah satu sama lain kayak gitu kan. Jadi kita ya makan-makan, terus olahraga bareng, terus ada kuis kayak gitu. Kita juga mengupgrade ilmu juga kayak jadi apa yang kita punya itu tetap bisa kita kasih, terus kita juga ilmunya juga tidak sampai di situ aja kayak gitu kan ya. Next Mas Arif. Nah ini kemarin kalau kita ingat, jadi Lebah Ceria itu kan lahir tanggal 9 Februari 2012. Jadi Februari nanti 2020 kita genap 1 dasawarsa. Cuma ngingetin aja sih kalau ini ya. Lanjut Mas Arif. Nah ini beberapa kerjasama kita kayak gitu kan. Alhamdulillah udah cukup banyak dari organisasi di masyarakat, terus organisasi di kampus, KKN kayak gitu, SMA kayak gitu. Alhamdulillah sudah sangat banyak lagi dari pelosok Jogja itu, daerah istimewa Yogyakarta, dari utara, selatan, barat, timur itu alhamdulillah udah pernah. Jadi di Bantul, di Kulon Progo, terus sampai Wates kayak gitu, alhamdulillah kita udah pernah sampai di situ. Jadi memang kalau diceritain satu persatu memang banyak sekali pengalaman kita ya. Jadi ada pengalaman menarik juga. Alhamdulillah sih kalau ditanya suka duka, banyak sukanya ya. Dukanya saya belum ada kayak gitu. Terus lanjut. Next. Ya. Jadi mungkin kalau saya salah satu alasan saya untuk bergabung dulu itu di LCC kayak gitu kan ya. Dulu galau habis kuliah itu ngapain. Kalau dulu kan masih waktu di kuliah masih ada kegiatan yang bisa kita lakukan di masyarakat, itu ada kayak seperti Nutrifrost kalau nggak salah. Nah itu kan kalau selepas kita lulus itu kan udah nggak ada lagi. Nah bagaimana itu tetap terjalin, kita bisa memberikan sesuatu ke masyarakat. Jadi mikirnya biar kita bermanfaat apa sih, yaitu ikut LCC kayak gitu, jalan satu-satunya. Jadi kadang-kadang untuk ikut sesuatu tuh ya nggak perlu mikir yang berat-berat kan mikirnya kan aku tuh nggak secanggih Mas Aziz kalau soal IT kadang, terus aku juga nggak sepinter Mbak Kak Sari atau nggak seluas Kak Pipit kalau berkomunikasi, tapi kan dengan cukup apa yang kita punya kayak gitu ya kita sendiri yang tahu kayak itu ya, yang kita punya itu seperti waktu, perhatian, pemikiran, materi, tenaga, itu kan kayak gitu. Jadi kita bisa dengan itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dan saya yakin kita punya salah satu itu. Next. Nah, jadi kalau ditanya gimana sih jadi nutrition educator kayak gitu kan ya, saya balik lagi ke filosofi logo kita kayak gitu, lebah. Jadi lebah itu kan dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan suatu kecuali juga yang baik kayak gitu. Jadi logo ini kan menurut saya cukup kuat. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi nutrition educator tuh kita setidaknya jadi nutrition educator untuk diri sendiri dulu. Setuju seperti kata Mas Aziz tadi.
Jadi kalau kita sudah melakukan sendiri kayak gitu kan, kita udah melakukan hidup yang sehat, makan, kadang-kadang kita mikir sudah ada buah di makanan di piringmu enggak kayak gitu. Sudahkah kita melakukan olahraga untuk tubuh kita, enggak meluangkan waktu untuk tubuh kita workout, exercise kayak gitu. Sudahkah kayak gitu? Mikirnya apakah kita memang sudahkah untuk mengistirahatkan otak kita biar tidak stres kayak gitu. Sudahkah kita makan makanan yang menurut kita ilmu kita itu baik, tapi kadang-kadang kita juga mengaplikasikannya juga kadang-kadang jarang kayak gitu kan. Ya walaupun sekali-sekali sih nggak apa-apa ya makan makanannya ya junk food kayak gitu, sekali-sekali nggak apa-apa, waktu kayak sekarang, mungkin waktu ada promo BTS di McD ini nggak apa-apa kan kalau sekali-sekali kayak gitu. Nah, tapi apakah kita sudah melakukan apa yang kita punya, jadi ilmu yang kita punya itu kita aplikasikan dulu untuk kita gitu. Jadi kalau sudah kita lakukan untuk diri kita juga bisa memulainya untuk orang terdekat kita seperti keluarga kayak gitu. Nah, setelah keluarga pun sudah kita coba untuk berusaha kita kasih tahu bagaimana itu hidup yang sehat kayak gitu. Jadi untuk lebih luas ke masyarakat itu lebih enak kayak gitu kita yang ngasih taunya. Jadi memang jadi nutrition educator itu mikirnya memang kita dulu yang melakukan biar kita bisa lebih enak kayak gitu kan, seperti kata Mas Aziz tadi, lebih pengalamannya ada kayak gitu, kita bisa berbagi dengan masyarakat kayak gitu. Yang kedua memang kalau jadi nutrition educator beradaptasi ya, karena memang seperti sekarang ini tantangannya itu kan beda. Zaman dulu saya sama Mas Aziz itu kan sebelum pandemi dengan kepengurusannya Pipit dan Mas Arif ini kan berbeda sekali kayak gitu. Jadi bagaimana kita caranya beradaptasi kayak gitu. Dengan seperti Mas Aziz bilang tadi, belajar kayak gitu. Bagaimana beradaptasi. Kadang kita mikirnya mungkin keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, itu bisa jadi weakness, tapi juga mungkin bisa jadi opportunity kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan itu mungkin malah kesempatan kayak gitu untuk berbagi, tapi kita tetap bisa berbagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang terakhir, sebelum terakhir, next Mas Arif. Nah, ini kan kadang-kadang kita tuh membantu orang lain, biasanya itu Allah itu kan ngasih keberkahan. Ini salah satu mungkin ya efek sampingnya. Jadi mungkin kita dapat beberapa penghargaan kayak gitu. Alhamdulillah. Terus ini nggak tahu ya yang piala itu dapat. Alhamdulillah kita juga pernah jadi juara di Jakarta untuk komunitas terbaik se-Indonesia kayak gitu. Dan nah itu mungkin efek sampingnya ya. Apalagi saya juga dapat istri kayak gitu kan di sini malahan. Insya Allah kalau dapat istri dari organisasi atau komunitas yang baik, yang terbaik kayak gitu kan, insya Allah orangnya juga terbaik kayak gitu kan ya. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya Allah ngasih keberkahan itu. Jadi aku mikirnya tuh kadang-kadang kita mikirnya saya tuh ngasih penyuluhan gizi di masyarakat, tapi Allah kasih istri yang baik kayak gitu kan kadang-kadang. Subhanallah sekali ya gitu, masya Allah sekali. Jadi ya ini mungkin efek samping ya, achievement ini efek samping. Jadi kalau menurut saya efek yang paling baik, penghargaan terbaik menurut saya itu waktu kita sengatan. Jadi melihat peserta membawa ilmu, peserta itu membawa senyum, peserta itu membawa harapan sehat setelah mengikuti sengatan kita, itu yang menurut saya itu penghargaan terbaik untuk saya, penghargaan terbaik untuk Lebah Ceria kayak gitu. Lanjut yang terakhir, Mas Arif. Nah, ini mungkin sedikit yang terakhir dari saya. Jadi tetaplah dalam kerumunan ya. Kerumunan itu maksudnya dalam komunitas, organisasi. Jadi biar
kita itu menjadi lebih hebat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bayu atas share-nya. Yuk kita berikan tepuk tangan virtual terbaik kita. Ya, terima kasih Mas Bayu. Tadi kita sama-sama bisa melihat bagaimana perbedaannya di era Mas Aziz, kemudian ke era Mas Bayu, di mana Mas Bayu berfokus untuk meningkatkan eksistensi dari LCC supaya bisa didengar dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Jadi itu juga yang kemudian dari Mas Bayu menyampaikan bahwa intinya adalah kita berbagi dan bagaimana kita beradaptasi, di mana tantangannya kalau di zaman itu bagaimana LCC bisa didengar. Nah, kalau di zaman sekarang adalah bagaimana LCC bisa beradaptasi dengan adanya masa pandemi supaya kita bisa tetap relevan dengan kondisi yang ada. Nah, itu tadi dari Mas Bayu. Nah, berikutnya adalah Ketua LCC selanjutnya setelah Mas Bayu adalah Mbak Sari. Jadi Mbak Sari ini adalah Ketua LCC yang keempat berarti setelah Mas Bayu. Nah, mari kita dengarkan apa yang dirasakan oleh Mbak Sari dan kemudian lesson learn apa yang didapatkan selama menjadi seorang nutrition educator di LCC. Silakan Mbak Sari. Terima kasih Arif atas waktunya. Izin share ya. Suaraku jelas? Jelas Mbak. Tapi host ini bisa di disable. Udah bisa kok Mbak, coba Mbak. Oh iya, udah. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman LCC atas kepercayaannya. Semoga sore hari ini kita waktu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Tadi kalau Mas Aziz bilang misalnya nih LCC udah terbentuk, terus habis itu bukan berarti berhenti di sini gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita perlu melanjutkan? Ini pertanyaan pada diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya mungkin sesi saya kali ini lebih ke refleksi diri sendiri gitu ya sebenarnya. Dan juga sebenarnya pengen memotivasi teman-teman yang mungkin merasa aku nih anggota kayaknya, tapi aku merasa belum berbuat apa-apa gitu misalnya. Jadi aku lanjut apa enggak ya gitu. Jadi nah pertanyaannya adalah kira-kira dari yang hadir di sini dan mungkin anggota LCC secara umum ada yang masuk kebanyakan mungkin masuk generasi milenial ya. Tapi mungkin apakah ada yang masuk generasi X dan Z? Mungkin boleh share di chat kalau misalnya masuk ke generasi tersebut. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena ternyata lebih dari 50% generasi milenial itu mendominasi perusahaan dan masuk dalam peran manajemen. Gitu. Jadi bukan kita sebagai staff saja, tapi juga berperan dalam manajemen, bahkan sekarang udah milenial jadi CEO gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu nih sebenarnya karakteristik generasi milenial ini seperti apa sih? Nah, ini cuma beberapa contoh saja gitu ya. Yang pertama, keberadaannya ingin diakui gitu. Terus memvalue potensi dan kelemahan dalam diri. Jadi kalau misalnya zaman dulu selalu dituntut memberikan hal-hal yang terbaik tanpa melihat si A ini ada kelemahan ini loh, si B ini ada kelemahan ini loh. Nah, itu sekarang generasi ini tuh lebih memvalue potensi dan kelemahan pada diri seseorang gitu. Terus adanya keterbukaan, terus habis itu belajar secara terus-menerus. Buktinya tadi ya, Mas Aziz masih ini kan, masih generasi milenial kan, sadar bahwa belajar itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, terus habis itu menyukai lingkungan yang bersifat fleksibel, kreatif, menantang. Terus biasanya pengennya yang freelance itu, tidak terikat gitu. Terus habis itu menghargai potensi individu gitu. Terus habis itu selain itu mencari sistem yang hierarkinya itu
ramping gitu ya, tidak terlalu bertahap gitu. Misalnya contohnya nih, kalau di kementerian itu kan dari satpam sampai ke menteri itu kan pasti banyak sekali tahapannya gitu. Nah, para milenial mungkin lebih memilih organisasi yang strukturnya ramping. Terus habis itu kalau memilih join ke sesuatu, misalnya ke LSM atau ke organisasi, itu pasti mengkoneksikan antara value dari personal terhadap value dari perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak selamanya kebanyakan tidak berdasarkan availability-nya di sini seperti itu. Nah, kalau karakteristik value-value tadi itu tidak terpenuhi, maka gampang sekali nih generasi milenial untuk resign dan pindah ke organisasi lain gitu. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, bahkan pemimpin untuk dirinya sendiri gitu. Nah, tapi apakah kita udah punya kualitas sebagai pemimpin gitu ya? Jadi mungkin perlu ditanamkan bahwa di sini pemimpin yang dimaksud termasuk untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, untuk ini aku mau share beberapa gaya kepemimpinan dari para milenial. Ya, pertama, membangun organisasi berdasarkan personal passion dan social purpose. Nah, contohnya kalau misalnya kita lihat lagi dari yang Mas Aziz share tadi, nah ini kan LCC berarti terbentuk dari tidak personal ya, dari communal passion, jadi beberapa orang yang memiliki passion yang sama, lalu punya tujuan terhadap sosial, maka terbentuklah LCC gitu. Lalu memprioritas work-life balance, walaupun definisi balance itu berbeda tiap orang. Lalu di era milenial, generasi milenial itu juga dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil kebijakan. Kenapa? Karena kita diberikan tantangan pada kondisi yang lebih dinamis, lebih rumit, kompleks seperti itu. Jadi bagaimana kebijakan atau keputusan kita itu membentuk sesuatu, terus bagaimana cara membentuknya, terus gimana bekerja sama untuk membentuk tujuan tersebut seperti itu. Nah, terus gimana selanjutnya? Sekarang adalah eranya memberdayakan anggota dengan baik. Jadi bagaimana kita mencari pendapat atau mendapatkan ide-ide dari para anggota gitu. Ada komunikasi dua arah, lalu misalnya pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga mendapatkan feedback dari anggotanya, seperti itu. Terus habis itu sering berkomunikasi dengan anggota. Kata-kata komunikasi ini menurutku penting, dan yang paling penting adalah komunikasi efektif. Contohnya adalah mungkin komunikasi melalui Zoom seperti ini menjadi hal yang lumrah gitu ya, apalagi sejak pandemi. Tapi pada saat dulu saya menjadi ketua itu, saya dalam posisi bersekolah di Jakarta gitu. Sedangkan anggota yang tim yang harus koordinasi ada di Jogja. Kegiatan kebanyakan di Jogja. Nah, itu bagaimana harus berkomunikasi efektif pada zaman dulu 2015-2016 yang Zoom zaman dulu belum ada gitu. WA call, WA video call mungkin saya lupa sejak kapan. Gitu. Terus apalagi komunikasi semakin sekarang semakin muda, berarti gimana akan ada perbedaan generasi. Bagaimana berkomunikasi efektif dengan generasi yang berbeda gitu. Karena pasti value dari masing-masing generasi, masing-masing orang itu berbeda gitu. Terus untuk leadership-nya zaman sekarang nih di era milenialnya pasti dituntut inovatif, kreatif, visioner gitu. Terus habis itu mengutamakan kolaborasi tadi karena minta ide, minta pendapat dari anggotanya gitu kan. Nah, kenapa juga harus kolaborasi? Misalnya nih, kolaborasi ini bisa di dalam badan suatu organisasi maupun dengan organisasi lain gitu ya, kerjasama maupun kolaborasi gitu. Nah, misalnya pemimpinnya inovatif, visioner, jadi bisa ngeplan cita-citanya
untuk 5 tahun depan LCC harus seperti ini. Tapi ternyata untuk mencapai itu perlu anggota tim yang dapat merumuskan perintilannya, milestone-nya sehingga tujuan yang visioner tadi itu tercapai seperti itu. Nah, untuk kompetensi tadi udah dibahas Mas Aziz, dibahas Mas Bayu, kita mostly dapatnya dapat apa ya, basic-nya itu adalah di kampus saat kuliah. Terus untuk soft skill itu setengahnya didapat saat kuliah, mungkin juga terutama kalau misalnya berorganisasi gitu ya. Terus habis itu networking. Gimana apakah kita bisa dapat dari kuliah? Ada, tapi mungkin jarang. Nah, gimana kita bisa dapat itu? Nah, menurut saya sebenarnya dengan luasnya, sudah lamanya LCC ini berada, mulai dari zaman dari tahun berapa aku lupa, 2011 sampai sekarang, itu memberikan, terus habis itu sudah banyak yang bekerja di area yang berbeda, ada yang masih juga menjadi mahasiswa seperti itu memberikan kita kesempatan untuk melatih soft skill kita tadi yang udah dibahas, dari style atau gaya dari leadership generasi milenial gitu ya, termasuk networking gitu. Nah ini kombinasi ketiga ini yang nantinya bisa menjadi bekal kita saat eksis, menunjukkan eksistensi kita di area masing-masing. Misalnya kalau bekerja di perusahaan atau menjadi CEO di wirausahanya masing-masing seperti itu. Nah, itu karena setelah saya bekerja itu menurut saya soft skill itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita punya kita cerdas tapi tanpa punya attitude, itu kita nggak akan kemana-mana gitu. Kita nggak akan dihargai orang sepintar apapun kita. Itu sih. Itu dari saya. Nanti kita bisa share. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sari atas presentasinya. Jadi kita dapat insight baru nih dari Mbak Sari bahwa sebenarnya LCC itu adalah organisasi yang sudah lama, dan di sini kita bisa dapat apa yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi kalau kita kuliah mungkin kita dapat ilmu, dapat kompetensi, nah tapi kompetensi itu kan masih belum dipraktekkan, jadi bisa digunakan di LCC ini. Dan bagaimana jejaring itu juga salah satu yang kita dapatkan dari LCC, dan intinya adalah bagaimana kita bisa membentuk attitude dari LCC, bahwa attitude itu penting untuk menentukan bagaimana posisi kita di kehidupan yang akan datang, seperti itu. Nah, tidak berpanjang-panjang, berikutnya ke pembicara terakhir ini, karena ini pembicara terakhir, pasti akan lebih wow dan lebih unbelievable lah, kira-kira seperti itu ya, karena nanti beliau akan jadi penutup dari dari 3 pembicara yang sudah menyampaikan materinya. Nah, ini Ketua LCC sebelum saya tepat, mari kita sambut semua untuk Mbak Pipit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Masih suasana Syawal ya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Barangkali selama berinteraksi banyak salahnya gitu. Walaupun hari terakhir gitu ya. Oke, tadi yang dikatakan Mas Arief itu sebenarnya berat banget jadi terakhir. Sudah lengkap semua ya. Ini di sini perkenalkan, nama saya Pipit. Sebenarnya saya juniornya Mas Arief gitu. Sejak dulu di organisasi kampus di Magika gitu ya. Kemudian selain yang organisasi gizi juga di luar fakultas juga kebetulan jadi juniornya Mas Arief terus nih. Gitu, nah ini di sini cerita aja ya mungkin ya. Cerita ketika saya menjadi ketua LCC gitu. Sebenarnya amanah itu jatuh ke saya karena mungkin saya stay di Jogja gitu posisinya. Dan mungkin kalau tadi ya Mas Aziz tuh membangun, kemudian Mas Bayu eksistensi, Mbak Sari mulai galau gitu.
Sama. Saya juga posisinya agak galau gitu posisinya. Karena ini ya meluruskan tujuan dari berdirinya LCC sendiri. Kebetulan kan saya bukan founder gitu, jadi mungkin pemikirannya agak melenceng, agak mulai berbeda gitu. Nah, waktu di tahun saya itu fokusnya adalah on the track, balik ke track lagi gitu. Sama bertahan hidup. Karena memang ini ya, ketika LCC itu ditinggal founder-foundernya ditinggal dalam tanda kutip, saya juga memaklumi itu, kami semua di bawah itu memaklumi bahwasanya semua senior-senior yang membangun LCC pasti juga akan terjun di tempat lain gitu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan itu manusiawi sebenarnya. Cuman di sini kadang-kadang saya ketika itu saat menjadi junior jadi agak limbung gitu ya. Ini gimana? Kan niatnya dulu masuk ke LCC itu kita akan belajar. Kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, itu mungkin niat yang kurang tepat di saya dan teman-teman gitu ya. Jadi niatnya mau belajar di situ gitu. Tapi ujuk-ujuk langsung disuruh digorke gitu ya. Digorkan gitu. Cuman hikmahnya di situ kita jadi saling berkomunikasi, kemudian improve gitu ya, membuat program-program. Nah, senangnya di LCC itu kita bisa menambah, mengasah dan menebarkan ilmu yang telah diperoleh. Jadi menambah meskipun senior-senior banyak yang sibuk, tetapi alhamdulillah kalau sebenarnya di Japri itu masih merespon dan ketika kita minta untuk sharing itu masih berkenan gitu. Cuman memang harus sabar dan menyesuaikan jadwal mereka. Kemudian mengasah ya, jelas ya ketika kita terjun ke masyarakat akan banyak problem yang mungkin tidak sesimpel teorinya gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Bayu, jadi menggunakan pangan lokal gitu, yang sama. Dan ini kadang-kadang kalau kita misalnya nggak bisa jawab gitu ya dari pertanyaan masyarakat, kita akan belajar lagi, lebih mendalami, lebih penasaran. Gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatannya yang mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ini memang organisasi sosial gitu ya. Tetapi di tahun saya agak ada biaya-biaya yang harus ada biaya yang ditanggung kepada peserta yang mengakses fasilitas dari kita gitu. Karena memang nggak bisa memungkiri kalau kegiatan sosial itu akan berjalan ketika ada dana yang masuk. Nah, sedangkan saat itu kan kita dananya nggak tahu dari mana. Sehingga ketika ada proyek-proyek Yankes atau mengisi seperti itu, ada penggantian transport lah. Kalau kita mau bilang profesional juga sebenarnya belum profesional. Jadi masih masuk sosial menurut saya gitu. Kayak yang tadi dijabarkan Mbak Sari gitu kan, niatnya kan, bukan niatnya ya, generasi milenial itu kan pengen dihargai. Nah itu sedikit sekali bentuk penghargaan dari LCC di zaman saya. Ini mungkin kalau kegiatannya, sebentar. Kegiatannya bisa dilihat di IG-nya sebenarnya ya teman-teman. Di IG-nya pas zaman saya ya lebih suka penyuluhannya ada, kemudian Yankes masih sama, dan sampai sekarang ternyata Yankes masih sering di-request. Dan karena pengen meluruskan kembali, ini kok jadi kebanyakan Yankes gitu, karena saking banyak butuh gitu ya, masyarakat, kok jadi kebanyakan Yankes, padahal kita kan brandnya pendidik gizi. Nah ini mulai pengen sharing sedikit gitu, dan mengajak teman-teman. Beruntungnya, waktu saya itu menjabat, teman-teman saya itu, Masya Allah ya, anggota di LCC waktu itu sangat kooperatif gitu, masih banyak yang, istilahnya banyak yang bisa diajak rembugan. Dan mereka tidak hanya berdiskusi, tetapi mau beraction gitu. Karena kan memang terjun ke masyarakat, kalau hanya ide tidak terrealisasi gitu ya teman-teman ya. Nah ketika dimintain untuk mengisi materi, sekedar hanya untuk post di IG gitu, juga mereka memberi gitu. Itu kan sebagai salah satu bentuk penghargaan aja ya, kontributor gitu kita cantumin gitu. Siapa aja sih kemarin yang sudah bantu posting,
siapa yang sudah bantu ngisi materinya, kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Gitu Mas Arif. Ya, terima kasih Mbak Pipit ya. Meskipun singkat tapi luar biasa ya. Jadi kita bisa tahu tantangannya di eranya Mbak Pipit ini seperti apa. Dari yang baru masuk tahu-tahu langsung jadi ketua gitu. Oh iya. Sebenarnya di keanggotaan saya ada Mbak Dian ini lebih senior dari saya masuknya lah ya. Walaupun kita seangkatan tapi masuk di LCC-nya lebih dulu Mbak Dian gitu. Tapi ya udah memang amanah tidak jatuh di pundak yang salah itu kan katanya. Iya, luar biasa. Betul kan, berarti kan memang tepat Oh iya, terus memilih Pipit jadi ketua. ada NIL itu ya, nomor induk lebah itu ya, yaitu realisasinya di tahun saya alhamdulillah, tapi idenya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya gitu. Suka eksekusi gitu ya mungkin ya. Karakter-karakter anggota pengurusan saya ya. Monggo Mas Arif, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi Pipit memang sangat bersemangat sekali ya. Jadi meskipun galau tapi capaiannya juga banyak. Luar biasa. Nilnya masih dirasakan sampai sekarang ya, karena untuk keanggotaan baru berarti nanti nilnya tinggal ditambahkan. Itu akan sangat mempermudah untuk sumber daya manusia yang nanti dimiliki oleh LCC. Nah, ini karena sudah ada 4 pembicara sudah menyampaikan point of view-nya dari masing-masing, lesson learn-nya dari masing-masing, di mana tadi diawali oleh Mas Aziz yang sebagai salah satu foundernya LCC, kemudian dilanjutkan oleh Mas Bayu, kemudian estafet berlanjut ke Mbak Sari, kemudian yang terakhir ke Mbak Pipit, baru kemudian ke saya gitu. Nah, di mana estafet itu ada value-value yang diturunkan dan di mana dari awal kita belajar, terus kemudian menjadi lebar, terus jadi lebar, jadi kuat. Nah, kemudian masuk di era kepemimpinan kita semua seperti itu. Nah, untuk mengkristalkan ini apa yang sudah didapat dari Mbak Bicara tadi, nah kita masuk ke sesi diskusi ya, sesi tanya jawab. Jadi kita undang kembali kalau dari teman-teman ada yang mau berdiskusi dulu. Mumpung kita kedatangan 4 orang senior LCC ini yang insya Allah tahu seluk-beluk luar dalam dari LCC, tantangannya menjadi seorang pendidik gizi di berbagai era. Itu benar. Ya, kalau banner lebahnya itu masih ada Mbak Sari. Rif, mungkin menambahkan dulu kali ya. Oh, ya, Tadi silakan, yang Mbak Sari. namanya yang kurang aku sebut. Jadi sebenarnya yang aku presentasiin itu adalah sesuatu yang ideal gitu. Nah, tapi benar kata Pipit tadi, kalau misalnya niatnya ke LCC itu hanya untuk belajar, itu kayaknya kurang pas gitu ya. Jadi memang kita belajar sekaligus bersama-sama membangun gitu, agar agar tujuannya itu tercapai dengan cara yang mungkin semakin lama semakin mendekati ideal gitu. Jadi itu ya dari pesan dari Mbak Sarah bahwa ketika kita bergabung ke LCC, melihatnya jangan cuma belajar, tapi bagaimana kita berkontribusi gitu. Jadi bagaimana apa ilmu yang kita miliki, jejaring yang kita rawat, juga waktu yang kita miliki, bagaimana itu bisa berkontribusi di dalam LCC, kemudian nanti bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi, terutama di bidang gizi dan kesehatan. Oh iya, mungkin Semarang dan Solo ya. Ini tadi ada Mbak Dewi, apakah masih ada di sini Mbak Dewi? Masih Mbak Dewi, Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Oh, mungkin belum itu. Ya, halo. Ya Mbak Dewi, mungkin tadi kan udah sharing dari LCC yang di pusat nih. Nah, Mbak Dewi sebagai yang di LCC Semarang ada yang mau disampaikan nggak, gimana kondisinya, kemudian apakah yang dirasakan tadi sama dari berbagai ketua LCC yang lain, atau ada insight-insight yang berbeda dari Mbak Dewi? Silakan disampaikan Mbak. Ya,
Terima kasih untuk kesempatannya, ya Mas Arif. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Mbak. Oh, iya. Maaf ya sambil ngomong anak. Ya, nggak apa-apa. Iya, jadi pertama kali dulu bangun LCC Semarang itu awalnya kan lihat dari postingannya Mas Slamet. Nah, kemudian kok kayaknya menarik karena memang kan basicnya saya tuh suka kegiatan masyarakat. Kemudian tanya-tanya, terus dari awalnya itu saya yang untuk lintas jalur kan masih ada kuliah di Undip. Nah, kemudian kita rekrut, kita bareng-bareng buat proker di Semarang. Kemudian yaitu dari berbekal dari teman-teman yang lintas jalur itu, akhirnya kita buat proker-proker yang memang benar-benar yang mendukung itu dari lintas jalur. Karena kan kita dari reguler juga masih bingung ini kegiatannya gimana gitu. Walaupun sudah ada contoh-contohnya di LCC Jogja itu seperti apa. Tuh. Terus akhirnya kita sih kalau kegiatannya kemarin kita hanya di SD, kemudian di tempat ngaji gitu, pokoknya tempat-tempat kelas gitulah. Terus satu lagi cuma apa lagi ya? Ya pengenalan aja sama di TK. Tuh. Untuk kegiatannya ya standar lah, pemberian penyuluhan, kuis-kuis gitu. Udah gitu aja sih Mas Arif. Tanya juga dulu waktu di Semarang juga masih bingung mau ngapain gitu. Ya, betul, Mbak. Jadi memang tantangannya di Semarang agak sedikit berbeda ya dari yang ada di Jogja. Jadi dari Mbak Dewi kan dimulai dari yang ekstensi ya, dari mahasiswa ekstensi yang kemudian setelah lulus ingin berkontribusi sehingga kemudian membentuk LCC yang ada di Semarang. Iya. Nah ini ayo yang lain kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan silahkan loh, ini mumpung kita berkumpul di sini dari yang Semarang dan yang ada di Jogja ya kan, jadi kita bisa saling sharing-sharing gitu. Oh, atau dari Mas Mursyid mungkin yang ketua LCC yang sekarang. Mas Arif, oke. Ya izin menyambung Mbak Dewi senior saya. Mungkin untuk kegiatan yang LCC Semarang sebetulnya sejauh ini banyak diskusi-diskusi itu sudah menemukan beberapa kegiatan. Namun karena kondisi pandemi yang sudah terjadi 2020 awal itu sehingga beberapa kegiatan masih pending. Mungkin beberapa solusi seperti diskusi online dan juga teknis-teknis kegiatan online juga sudah kami bentuk gitu kan, secara secara planning-planningnya sudah ada. Namun memang realisasinya sebagian besar belum terlaksana. Mungkin barangkali para ketua-ketua yang sudah pernah berkecimpung di kegiatan yang dulu, kemudian setelah ada pandemi seperti ini, mungkin bisa memberi saran atau ide-ide yang bisa kita tempuh, karena sebetulnya LCC Semarang itu kan kalau dari segi personal sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita juga sudah merekrut, jadi ada rekrutmen baru ya, alhamdulillah beberapa anggota juga sudah datang dan sepertinya antusiasmenya juga tinggi ya, untuk masalah personal atau keanggotaan itu sepertinya bisa besar ya, karena antusiasnya juga tinggi. Hanya saja kegiatan-kegiatannya yang masih terhambat karena adanya pandemi, dan rancangan yang sementara ini kita buat adalah kegiatan secara online ya, mungkin efeknya memang belum terlalu besar, jadi sebagian besar juga belum terrealisasikan. Mungkin barangkali ada ide yang bisa kami
tampung dan juga bisa kami jadikan pedoman dari kakak-kakak yang sudah pernah memimpin ya, Mas Aziz, Mas Bayu, Mbak Sari, dan yang lainnya. Mungkin itu sih ide yang bisa kita laksanakan seperti itu. Itu Mas Arif. Ya, jadi tadi bahwa dari Mas Mursid, dari LCC Semarang sebenarnya sudah ada plan, tapi mungkin agak kehilangan arah gitu karena adanya pandemi. Jadi bagaimana perlu masukan ide-ide dari kakak-kakak semua tentang bagaimana sih apa yang bisa dilakukan oleh LCC Semarang untuk kemudian nanti bisa mengembalikan eksistensinya lagi supaya nanti bisa berkembang lebih kuat lagi. Jadi monggo dari Mas Aziz mungkin. Apa dari saya? Ya kalau saya terima kasih ya teman-teman tadi sharingnya sangat menarik sekali. Saya mengambil banyak sekali inspirasi tadi dari Bayu. Ternyata sekeren itu ya dokumentasinya Bayu dan teman-teman dulu ya. Saya malah nggak tahu itu, baru tahu sekarang ya. Jadi bagus banget gitu. Dan Sari tadi juga menyampaikan sebagai seorang doctorate candidate itu pas banget memang ya. Jadi sesuai dengan referensi-referensi yang terkini gitu. Dan Pipit tadi juga, kalau saya lihat sih Pipit itu banyak ngirim email ke LCC itu kayak dokumentasi kegiatan gitu ya. Itu juga bagus banget ya sebenarnya gitu ya. Bahkan saya kira perjalanan 10 tahun ini pun bisa dibuat buku ya, atau mungkin e-book lah gitu, misalnya kayak gitu, itu bisa banget ya. Misalnya nanti kita rilis di 1 dekade LCC itu foto-foto yang mungkin masih ada, nanti kita bisa bikin kayak coffee table book gitu ya, gitu yang nanti kita bisa rilis secara e-book aja, jadi biar nggak, ya mungkin kalau e-book kan relatif ini ya, dananya dikit ya Pit ya, kan hemat kan. Tapi Buku mungkin dari putih situ LCC bahkan gitu kita ya? bisa pasang sponsor nantinya di situ. Ya coffee table book aja yang berwarna gitu. Jadi kayak ya 10 tahun perjalanan LCC, nanti dari situ coba kita bisa jual halaman-halamannya ke para sponsor misalnya kayak gitu ya. Misalnya mau kontribusi 1.000.000, 100.000 pun nggak masalah. Bahkan kita bisa juga siapa yang mau donasi juga bisa di situ. Dan ya tujuannya mungkin coffee table book ini lebih ke perjalanan juga untuk sumber inspirasi lah ya bagi komunitas-komunitas lain ataupun organisasi-organisasi lain yang mirip-mirip lah gitu secara jiwanya itu untuk pendidikan kesehatan gitu ya. Itu kan sekarang juga banyak, nanti kita bisa sebar-sebar sebagai proses networking juga gitu. Kalau orang tahu 10 tahun bertahan ya gitu, kemudian ternyata banyak juga ya dokumentasinya. Nah, pasti akan banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan itu. Saya kira seperti itu. Dan kita kan juga punya web kan, jadi ya sekaligus ditaruh di satu web per artikel itu juga bisa nanti kita kumpulin gitu. Karena di email tuh banyak ya, Pipit itu sering ngirim, saya baca-baca ini kok kayaknya bagus ya, kayak ngadain ini, kayak laporan gitu loh, ngadain ini, Oh iya. pesertanya segini-segini gitu, itu banyak banget, itu bagus banget sih. Benar. Gitu deh. Berarti ini intinya mentranslasikan laporan-laporan itu jadi semacam portofolio gitu ya, Mas ya? Iya, namanya coffee table book ya, nanti bisa di-search saja di Google itu apa sih coffee table book ya. Jadi kayak ya buku album kenangan gitulah gitu. Tapi sebenarnya isinya ya ada narasi-narasi yang menceritakan story lah gitu, itu ada. Ya mungkin nanti bisa dari Pipit ya untuk memfollow up. Apa? Coffee table book. Ya nanti kita follow bareng-bareng aja gitu. Boleh Mas kalau dikasih bahan. Ya nanti kita kumpulin bahan dulu, habis itu nanti kita desain bareng-bareng kan. Aku yakin dari Bayu tadi udah bagus banget itu, banyak banget itu foto-foto, terus tadi katanya tiap partnership ada ceritanya, itu nanti kita wawancari aja si Bayu itu. Kita rekam gitu. Oh iya, tulis. Ya Mas Bayu kan suami istri yang dari LCC ya kayaknya. Iya. Selain Mas Fajar ya. Oh iya. Gitu.
Ya. Itu bisa. Berarti pasti akan ada banyak cerita. Mungkin ada cerita romantis juga. Ada yang tahu. Langsung mau masuk lagi nih Mas Oh Bayu. iya, tadi udah keluar ya. Dengar ya, makasih. Ya. Ini ada Yusuf juga. Halo Sob, apa kabar nih? Juga dulu awal-awal sama Yusuf juga ini. Founder juga ya Mas Yusuf. Oh, Yusuf. Ngapain Ada nih, Bang? suaranya Mbak Ngapain, Mbak Anin Anin? kayaknya baru ngapain itu. Wah, Mas Arif pertanyaannya. Ada Ica, ada Mas Fajar juga ya berarti itu ya. Halo Mas Fajar. Oh itu. Ngurusin anak ya pasti. Oh iya. Ikut trip. Iya Mbak. Iya tadi mau membuat profitable book. Berarti nanti akan ada wawancara dengan Mas Bayu ya. Itu dari Pipitnya ya. Dari Pipit. Wawancara tertulis aja Mas Bay. Jadi Mas Bay langsung nulis kan, enak tinggal copy paste. Gitu. Boleh Mas ya? Ya boleh, nanti mungkin dari aku akan bikin outline lah sama segmen sama si Dian ya. Dian ada nggak sih? Nah, mantep. Ada. Nah ini Dian ada nih. Diam aja dari tadi. Nanti kita coba bikin outline-nya, kita isi part-part dari yang sudah ada aja dulu gitu. Karena ya biar kita nggak berat ya gitu. Jadi dari yang sudah ada, dari dokumentasi tulisan maupun foto, ditaruh-taruh aja gitu. Karena kalau saya lihat di email tuh bagus banget sih itu. Gitu. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu ya. Ya keren sih. Ya Mas Aziz itu sebenarnya ini ya, menurutku dulu kan di website itu ada tulisan-tulisan tentang LCC gitu, malah dari webnya Mas Aziz, dari blognya Mas Aziz kayaknya malahan kebanyakan. Iya itu ada bukunya udah kita cetak dulu. Nah, Oh, ya. belum pernah lihat bukunya Kak. Bukunya aku masih ada sih. Bukan lagi. Masih ada di sini. Di rumah dulu tak bawa ke sini. Ada satu cetakan dulu. Namanya buku menyengat atau apa gitu. Apa dimasukin ke websitenya ya? Ya bisa, itu bisa. Ya itu, ya terbuka websitenya. Di 17. Ini kayaknya banyak yang belum bersuara ini. Mungkin tak panggil satu-satu kali ya. Oh ya nih Lala nih. Lala tuh sekretaris di zaman saya. Iya, kenalan aja, Rif. Kan cuma ber-18. Iya. Ini Mas Lala udah nyambung, Mas. Oh ya udah silahkan, ayo langsung aja. Silahkan Lala. Aduh, ngomong apa ini? Apa kabar, La? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tangan kamu, Mbak. Update diri lah. Maya ya? Iva ya? Maya itu tadi kayaknya. Oh, Maya ya. Benar. Hai Maya. Annyeong. Maaf ini tadi telat gabungnya, soalnya lagi badai COVID di sini. Ya Allah. Ya. Semoga diberikan kesehatan terus. Ya. Semoga aman-aman saja dan cepat turun lagi. Amin. Ini dulu Lala tuh waktu zaman saya, terus dia hijrah. Acara apa lah dulu tuh lah? Yang di Kalimantan ya dulu? NS. Nah iya NS. Iya. Terus udah selesai kan sekarang ya? Udah selesai November kemarin. Sekarang di Karawang, ikutan Puspa Jawa Barat. Mantap. Wah, Bekasi ya berarti. Bekasi. Gimana? Ya, mungkin mau cerita dulu. Lala tuh walaupun kesannya kayak diem-diem gitu, tapi dia kalau diajak Yankes berangkat. Ya, cerita pengalaman di LCC. Terus penyuluhan gitu-gitu, Lak, berangkat, Lak. Oke, Lala berangkat, nanti sama siapa gitu. Aduh. Nah, cerita ini, aku tanya ya, mungkin nih, pengalamannya dulu ketika LCC, terus ke Nusantara Sehat itu, apa yang berkesan ya? Kepake nggak gitu ya Mas Aziz ya?
Oh, betul. Waktu LCC kepake sih jujur sebenarnya, karena kan ya LCC kan ya banyak ketemu orang-orang juga ya. Jujur saya tuh orangnya kan introvert ya. Terus jadi sebelum NS itu alhamdulillah lumayan sering lah ikut LCC. Terus berapa kali ya waktu itu penyuluhan ya, nggak tahu lah, udah lupa. Terus dan alhamdulillah kepakai banget itu waktu di NS, karena kan NS kan programnya lebih ke pemberdayaan masyarakat, kerja di puskesmas juga kan penempatannya, jadi banyak kan terjun di masyarakat, akhirnya ya bisalah dipakai pengalamannya di LCC. Kebetulan dulu sebelum NS tuh gabung di kepengurusannya pas zaman Pipit tuh cuma bentar ya. Kayaknya baru berapa bulan gitu, terus saya kabur ke Sulawesi. Maaf ya, Pit. Nggak apa-apa lah. Kan tugas. Meninggalkanmu. Susah cari pengganti Lala waktu itu. Terus terang. Apalah aku ini. Itu walaupun Lala kayak merasanya sebentar gitu, tapi dia kayaknya berkesempatan. Kita waktu itu ke anak-anak ada ya, ke PAUD berangkat. Iya, ke PAUD apa SD ya waktu itu ya? PAUD berangkat, SD berangkat, lansia berangkat. At least kalau semua usia kayaknya dapat kalau Lala melakukan. Iya, dapat semua umur. Yankes dapat, penyuluhan dapat. Jadi insya Allah bisa dipakai. Iya. Waktu itu ini pernah yang sarapan sehat itu loh sama sahabat anak. Oh iya. Yang dapat Tupperware. Ya. Iya, kerjasama tuh ya sama sahabat anak waktu itu. Alhamdulillah. Mbak Dian ya, halo Mbak Dian. Dian disapa. Halo semuanya. Mbak Dian itu spesialisasi mengurusi Yankes juga. Masya Allah lah pokoknya. Kalau biasanya kalau ada yang request Yankes gitu menghubunginya Mbak Dian. Kalau nggak Mbak Dian saya, tapi lebih sering Mbak Dian. Terus sekarang nggak tahu. Kamu hubungi. Sekarang kan ini belum diperbolehkan, jadi kita masih belum merespon. Ini alhamdulillah waktu zaman kita tuh yang sering tuh Nurul Asri ya Dian ya. Nurul Asri itu kalau PAUD apa namanya? Lupa aku. PAUD ini yang di Kutu Asem itu nggak sih? Kutu Asem. Iya. Di Kutu Asem ada. Sama kita ini loh, apa namanya, pengukuran di sekolah. Milas. Iya, Milas itu setahun 4 kali kan kerjasamanya, memang ada MOU-nya. Iya betul. Ini memang. Oh ya udah mau maghrib ya di tempatnya Maya ya. Ya ini karena udah jam 17.17. Ini kita itu ya nggak kerasa ya waktunya sudah pukul segini. Ini ada yang mau menyampaikan nggak secara langsung mumpung kita kumpul semua. Apa? Mungkin ini Mas bisa diagendakan barangkali ya. Sama kan dulu kan LCC kalau nggak salah pas zamannya Mas Bayu apa ya? Yang LCC banyak di cabang mana-mana gitu loh Mas. Oh ya. Barangkali bisa mulai dijalin komunikasi lagi. Mumpung pandemi sebenarnya ada keuntungan juga pandemi kan, kita nggak harus ketemu ke sana kemari, langsung bikin Zoom aja kayak gini. Silaturahim online gitu ya sama LCC yang masih hidup. Ya, barangkali mau membuat kampanye apa yang secara nasional gitu kan kemungkinannya lebih besar. Gitu. Terus ya, menurut saya LCC ini walaupun kadangkala nggak jelas mau kemana jalannya gitu, tapi untuk eksistensinya udah cukup dikenal lah, terutama di Jogja ya. Jadi kadang saya galau juga ini mau ditutup juga saya gitu. Durhaka kan kepengurusan saya dulu mau ada program menghapus LCC. Iya itu makanya. Mohon maaf kakak-kakak. Terus Mas Arif jadi cerita. Iya tapi ya itulah pasti kan ada up dan down-nya, ada naik dan turunnya ya selama sebuah kepengurusan. Apalagi kita sudah
9 tahun ya berorganisasi di LCC. Nah, itu salah satu juga yang membuat membuat LCC itu jadi lebih hidup lagi karena ada pengalaman naik, pengalaman turun. Jadi kok Mas Aziz hubungan tamun karo jangkrik ya opus. Jangkrik ceria. Jangkrik ceria. Itu halu tuh. Kan kayak Pokemon. Pokemon. Ya intinya kita akan lebah ceria community gitu. Nah ini lebah ceria. Ya berikutnya, tadi belum ditutup ya karena sudah begini. Jadi dari saya sekian. Ini kita akan lanjutkan ke acara berikutnya ya untuk dari Mbak Mira. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mira. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, kakak-kakak sekalian. Wah, ini sebenarnya diskusinya seru ya, ngobrol-ngobrolnya seru karena sambil nostalgia masa-masa apa ya istilahnya masa muda ketika berkontribusi bersama-sama. Nah, tapi waktulah juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum itu, ini saya dari list pendaftaran yang kita share sebelumnya itu ada beberapa. Ternyata dari yang melakukan pendaftaran ini ada yang masih mahasiswa dan ada banyak yang belum tergabung menjadi anggota LCC dan ada beberapa yang tertarik menjadi anggota LCC. Jadi nanti bidang SDM mungkin bisa di TP-TP atau didekati gitu ya untuk diajak untuk bergabung ke dalam LCC gitu. Nah ini selanjutnya ini sebenarnya salam-salam nih ya, salam-salam dari teman-teman kita yang sudah melakukan registrasi nih. Kira-kira dibacain nggak Mas? Posting IG aja Mbak. Oh iya, diposting IG aja ya, oke udah. Jadi kalau nanti ditunggu saja. Nanti insya Allah kita akan share nih semua aja ya, semua yang sudah tergabung di kegiatan kita pada hari ini gitu. Oke, karena sudah sangat sore, oke. Jadi kita sebelum kita tutup, kita bareng-bareng foto yuk, foto bersama-sama. Nanti yang nge-screenshot Mas Arif ya. Soalnya saya pakai HP. Mbak Nunu foto dulu, Mbak Nunu. Mbak Nunu foto dulu, Mbak. Foto dulu sebentar. Aku belum maca cari sinyal. Aduh, aku lari kemana? Pakai masker. Dulu seru banget juga. Cara sempat ngundang Mbak Nunu ya dulu LCC. Senang banget. Oh iya dulu pernah. Ya sharing tentang menyusui yang benar. Yes, betul. Padahal aku pakai jilbab dulu bentar. Ada kesempatan. Ya ampun, kamu gak kelihatan kan, Kak? Dulu. Maya. Hanya aku lari loh, belum ngapa-ngapain, baru mendarat loh. Masya Allah. Allah mendarat. Ya, makasih ya, Mai. Ya, tak hitungi ya. Ya. 1. Kalau nggak open camera. 1, 2, 3. Up. Mbak Anin ketutupan. Sekali lagi ya. Separuh nih, tadi aku lihat pesertanya. Coba lagi ya. 1, 2. Ada Tohir juga nih. Ayo Tohir. Ya. Kamu lama nggak bisa. Tohir bergabung nih. Sekali lagi ya. 1. Oke. 2, 3. Ya. Ya nanti tak share di grup. Ini ada yang baru masuk terus kita langsung selesai. Bagus banget ya. Ya mohon maaf ya ini udah jam segini soalnya. Oh ya tadi. Dari Mas Tohir mungkin memperkenalkan diri itu mumpung baru online. Sama Mas Yusuf juga belum ngomong apa-apa. Enggak Mas Tohir dan Mas Yusuf. Kan Mas Tohir dulu. Ya aku baru lihat Mas Tohir. Jadi belum tahu. Halo Mas.
Halo Mbak Brit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya kayak anggota yang hilang dulu Mbak. Sini daftar di Semarang. Terus pas satu lain hal ke Jakarta akhirnya sekarang pindah di Jakarta. Terus itu terus hilang saya. Ini baru kembali lagi hari ini karena dicariin Mira tuh. Ya Allah. Cariin Mira Mbasari gitu. Mungkin nanti bisa itu yang Jakarta bisa bergabung. Di Jakarta. Kenal Mas Mbak. Saya Tohir. Ya, itu sekantor sama saya, sama Sari juga. Oh, sekantor. Iya, sekantor tuh mereka, Mbak Sari, Mas Aziz, sama Tohir. Walah. Ya, kantor. Kantor saya Mil. Colek-colekan doang berarti ya? Iya, Iya, emang bisa. Ya ini kan udah masuk grup juga kan. Ada lagi yang Mas Yusuf, Mas Ucup. Sampaikan langsung Mas salamnya. Aku sekelingan mbiyen masa Mas Yusuf ngarani aku ki karyawan gizi to. Berarti rupa kuliah tuwa ya, Ra. Sedih banget. Ya Allah. Di sini nampak muda, Fit. Oh gitu. Lebih muda di sini ya. Aduh. Oke. Halo Mas Yusuf. Oke, jadi ini senang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore semuanya. Wah, ini jadi nostalgia ya. Ada Mas Bayu itu, Mas Aziz kayaknya capek kan Mas? Mas Aziz kayaknya lelah banget ya. Kenapa, Sob? Mas Aziz kurang tidur itu. Tua, Sob. Salam buat yang lain ini ya. Arif ya. Mas Mursid ya, salam kenal Mas Mursid ya. Baru pertama kita ketemu. Iya, Mas Yusuf. Ya. Mbak Mira ya. Iya, Mas. Mira. Mas Tohir ya. Mas, kalau ke Medan kabar-kabari nanti saya ajak makan durian. Oke. Lagi musim nih, lagi musim. Baru ada Dewi ya. Dewi, ada Maya, Dian, ada Laila ya, Melda, Umama, baru ada doctoral candidate ya, Sari ya. Masya Allah, mantep banget Mbak Sari itu. Ya, emang keren banget Mbak Sari ya. Keren itu. Itu angkatan emas loh, 2009 itu, Rif. Iya. Menginspirasi ya, nanti sharing juga. Udah deh. Betul. Pokoknya nanti habis sharing di LCC, sharing di KGK, kita buat proker juga nanti. Kalau bisa disinergikan juga ya, Rif ya. Bisa insya Allah. Sudah dikomunikasikan. Iya ya. Siap. Ya ini udah jam, udah pada pamit ya, berarti sore juga ya, jadi wah nih. Udah bisa kita apa lah ya, pamitan ya. Terima kasih banyak ini teman-teman ya. Sehat-sehat semua. Kalau ke Medan kabar-kabari. Yuk. Ya. Silakan Mbak Mira ditutup. Oke. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya pada sore hari ini. Wah, ini walaupun kelihatannya 1,5 jam lama, tapi ternyata kita masih butuh banyak waktu untuk saling cerita, saling sharing tentang banyak hal yang kita hadapi ketika dulu semasa kepengurusan LCC sampai sekarang nanti dan kedepannya nanti LCC akan seperti apa gitu. Tapi semoga apa yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita obrolkan pada sore hari ini bermanfaat, nggih. Amin. Oke. Baik, karena sudah waktunya ya sebentar lagi mau maghrib. Apa udah maghrib ya? Ada yang sudah maghrib di beberapa kota. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga di kesempatan yang lain kita bisa berkumpul lagi yang dengan informasi yang lebih lengkap, lebih banyak
anggotanya dan kita bisa cerita-cerita lebih banyak lagi. Oke, baik, akan saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya dan sharing-sharingnya ini sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kehadirannya teman-teman semua. Terima kasih ya, ya Allah, ini banyak nambah saudara. Sampai jumpa lagi. Mas, Mbak, Dewi, Dilanjut Ayah, terus Mama, ya. sama Lala. Om Tauhid kacamatanya baru. Bikin lagi ya, tambah gendut. Ya Allah, itu body shaming nggak ya? Maaf ya. Udah saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Sehat semua.